An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, hadis yang pertama. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun. Tandanya orang munafik itu ada 3. Orang munafik, orang yang terjangkiti penyakit nifaq. Ini hati-hati. Kelak di yaumil kiamah, kelak di hari akhir, ganjarannya adalah di neraka, fid darkil asfal minan nar. Di tempat yang rendah di neraka, munafik. Di dunia, Rasulullah enggak mau nyolatin. Rasulullah tidak mensolatkan orang munafik. Tapi ini Rasul tahu satu-satunya orang munafik. Tahu si fulan munafik, si fulan munafik. Rasul enggak nyolatin. Tapi sahabat dipersilahkan mensolatkan. Kenapa seperti itu? Ya. Merendahkan derajat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang munafik ini lebih bahaya. Orang munafik itu sangat berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Dijelaskan dalam hadis dan ayat Quran tentang tanda-tanda orang munafik. Kenapa? Karena membahayakan. Ya. Kalau musuh jelas-jelas bermusuhan dengan kita, berlawanan di sana. Ya. Jelas wujudnya, yang digebuk jelas. Ya. Sampai-sampai pun Nabi tahu satu persatu orang munafik. Nabi tahu, enggak ada yang tersembunyi 1, 2, 3-nya. Bahkan daftarnya orang munafik itu Nabi kasih tahu kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa enggak dibunuh aja sih? Kenapa enggak dibunuh saja orang munafik? Kata Nabi, saya tidak mau nanti orang menyangka bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Sulit menyikapi orang-orang munafik. Berada di tengah-tengah kita. Bersyahadat, pakai sorban, ya. Pecinya lebih mahal. Ya. Kalau kita peci 20.000, 30.000, dia mah 200.000, ya. Munafik tapinya. Salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka salat tapi salatnya malas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit aja, malas zikir. Ya. Salatnya malas, sudah salat malas zikir. Ya. Berzikir kepada Allah sedikit, bahkan sampai melarang orang berzikir. Wah, hati-hati. Ya. Hati-hati. Tapi ingat, karena ini soal hati, jangan gampang nunjuk tangan kita. Orang munafik nih, habis sholat langsung jalan. Mana tahu dia kebelet, ya? Nggak taunya kebelet, ya? Atau habis sholat berjamaah dia harus jaga warung. Habis sholat berjamaah dia harus jaga anaknya. Maksud saya adalah tidak untuk menunjukkan tangan kita ke orang lain, tetapi untuk menghisab diri kita. Adakah dalam diri kita tanda-tanda kemunafikan itu? Ya. Maka kata ulama, munafik itu ada 2 hasilnya. Mulut mereka mengatakan apa? Amanna. Mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi hati mereka mengatakan enggak, kami mengolok-olok mereka saja. Ya, kami cuma minta biar aman di tengah-tengah mereka saja. Ini munafik akidah. Ya. Hasilnya adalah kekafiran. Menampakkan keimanan padahal kafir. Munafik akidah. Ada munafik amaliyah. Kalau munafik amaliyah hasilnya maksiat saja kepada Allah. Yani siapa? Orang yang riya, orang yang ujub, ya. Orang yang harusnya ibadah itu ditampakkan kepada Allah, dia persembahkan untuk makhluk, untuk dunia maksiat. Ini munafik amaliyah namanya. Ya. Nah, dia miras, minuman keras, es batu, ya, sama kopi, berantem nih panas sama nih. Ini namanya kita pengajian panas dingin.
biar panas dingin ya. Ada aja muslim ya. Nah, kita kembali lagi. Rasul kasih tahu ayat itu tanda. Ayatul munafik, tanda orang munafik. Ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong suka dusta. Ya. Dosa itu sudah jadi makanan sehari-hari. Ya. Lawannya harusnya. Kalau tidak haddasa kadzaba berarti jujur. Ya. Harus jujur. Lawannya adalah kadzib, dusta. Dalam hal apa saja. Ya. Dalam hal apa saja. Maka soal menjaga amanah di antara sahabat yang hebat itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun, masuk dari Mekah. Kenapa? Rasulullah terkesan, ya. Rasul terkesan dengan kejujuran dan amanahnya. Ya. Saat itu Rasulullah sedang keluar kota Mekah, ya, menghindari intimidasi, siksaan orang Mekah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah ibnu Mas'ud ini pekerjaannya waktu kecil, waktu muda itu mengembalakan kambing orang, ya, diupah, ya. Menggembalakan kambing kemudian diupah. Ini Abdullah ibnu Mas'ud kerjaan begitu. Nah, ketika Rasulullah keluar Makkah, bertemulah Nabi, nggak tahu siapa Nabi, nggak tahu, belum masuk Islam, bersama Abu Bakar. Ketemu Abdullah ibnu Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Kemudian Rasulullah bertanya, ya fulan, wahai anak muda, kami ini kehausan. Bolehkah kami minta susu dari kambing yang engkau gembalakan ini? Dua orang ini, Nabi dan Abu Bakar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai fulan, saya bukan gak kasihan, tetapi kambing-kambing ini bukan punya saya. Kambing-kambing ini adalah milik orang lain. Saya cuma menggembalakan saja. Saya sih kasihan, ya. Ada perasaan ingin membantu, tapi apalah daya, ini bukan punya saya, ya. Nabi terkesan dengan itu, ya. Karena Nabi kalau minum mau makan ya tinggal minta, beres, ya. Beres. Tetapi didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud ini menjadi sahabat pilihan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut sendalnya Rasulullah. Disebut sendalnya Rasulullah. Kenapa disebut sendalnya Rasulullah? Karena di mana ada Rasulullah, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Rasulullah mandi sama Abdullah bin Mas'ud kan banyak. An ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini ibunya budak, bapaknya orang merdeka. Tidak terlalu mulia, tetapi dekat dengan Rasulullah jadi mulia. Kenapa? Karena amanahnya tadi, sifat menjaganya tadi. Walaupun dia iba, tetapi ini adalah milik orang lain. Maka disebut sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Wa idza wa'ada, tanda orang munafik, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau ini masyhur, ya, hadis ini masyhur. Apabila berjanji akhlafa, gampang menyelisih. Gampang banget untuk ingkar janji, ya. Maka sebisa itu di antara guru-guru kita itu luar biasa untuk menjaga amanah, banyak contohnya, ya. Termasuk ngajar adalah perjanjian kita, ya. Ustaz, Pak Budi jam 10, ya. Jam 10 aman gak malam ini? Wah, kan gitu, ya. Insya Allah aman, ya. Insya Allah aman. Berarti kita sudah berjanji untuk datang. Sebisa mungkin. Walaupun tidur dulu tadi sebentar. Kenapa dari subuh, pagi, siang, sore, baru sampai rumah setengah 6. Kenapa ada janji kita? Karena guru-guru kita juga mencontohkan seperti itu, ya. Ketika kita lihat Sultanul Qulub, Habib Munzir Al-Musawa, gimana ngajarnya?
sambil diinpus ya. Sambil diinpus tetap ngajar. Kenapa? Ada janji kita. Ya, ada janji kita. Lah, kalau pengajian kan kalau jamaah mah enggak janji. Datang alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi kalau Ustadz Manan, saya siapa? Insya Allah tuh. Insya Allah siap dah datang 99% oke. Ya, 99% oke. Ya. Cuman tinggal 1%. Apa 1%-nya? Ya, kalau bini marah, keluar kita. Ya. Ini 1% tapi menentukan. Ya. Maksudnya 1% itu udzur syar'i, ya, udzur syar'i, bini sakit atau siapa, maksudnya marah karena sakit dan yang lainnya. Tanpa itu semua, kalau cuma malas-malas doang enggak amanah. Dan tidak ada yang bisa didapatkan ketika kita tidak amanah. Ini kita mah kadang-kadang nih ya, insya Allah kata lain untuk enggak. Cuman untuk nyebutin enggak, kayaknya kurang lembut. Insya Allah deh. Pakai ada dehnya lagi, udah bahaya tuh. Udah insya Allah deh, itu bahaya. Insya Allah itu artinya apabila Allah mengizinkan, berarti tekad kita sudah kuat untuk bisa datang. Dan begitulah guru-guru kita sampai kadang-kadang digotong untuk sampai ke tempat taklim, ya, sampai harus dipapa untuk bisa sampai ke tempat taklim. Jadi perjuangan guru-guru ngajar tuh begitu. Ente enak aja, malas di rumah nggak ngaji . Kenapa ada janji? Ada janji. Ya. Wa idza tumina, tuh kan, apabila diberikan amanah, khona, dia khianat. Lawannya amanah adalah khianat. Sudah disumpah padahal demi Allah saya akan menjalankan apa tuh, ya, kepercayaan yang diberikan rakyat kepada saya untuk tidak korupsi, untuk bekerja sungguh, masya Allah. Umar bin Abdul Aziz itu sampai tidak tidur, tidak bisa terlentang karena memikirkan takut ada amanah yang tidak ditunaikan. Apa coba? Kenapa ya Amirul Mukminin, istirahatlah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya takut kalau ada hewan-hewan di jalan itu tergelincir karena sebab saya lalai untuk memulus bikin jalannya. Masya Allah. Amanah. Jangan anggap enteng. Ya. Kita minta sama Allah, kasih saya keturunan ya Allah. Dikasih sama Allah itu adalah amanah. Ya. Pagi, siang, sore pantau pengajarannya dan yang lain sekuat tenaga kita. Ya Allah, kasih istri ya Allah yang cantik, bahen, wah luar biasa lah mintanya. Dikasih sama Allah, disia-siakan, enggak amanah. Loh, nanti Allah marah. Ya. Gitu. Wa idza tumina khana. Kalau ada semua tiga ini tanda-tanda munafik. Ada satu doang Ustaz, itu juga tanda munafik. Hati-hati. Banyak orang munafik ditampakkan di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tokoh munafik. Ketika perang Uhud menggerogoti dari dalam. Sudah jumlahnya cuma 1.000, berhadapan dengan 3.000 lebih pasukan, digerogoti dari dalam sehingga Rasulullah tinggal 700 pasukan saja. Ini bahaya orang munafik ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Maka orang yang amanah adalah orang yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Orang yang khianat adalah orang yang keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Ya. Dan agama ini mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia. Artinya apa? Terpuji orang itu. Sering saya bilang, ikutin aja agama, ikutin saja aturan yang ada dalam agama, selamat. Nggak usah susah-susah hidup tuh. Sudah ada dalam Al-Quran surah Amanah. Sudah ada dalam Al-Quran tidak boleh bohong.
Sudah ada dalam Al-Quran tidak boleh khianat, tidak boleh takabur. Itu kan jalan yang menyelamatkan, dan itulah fitrah kita. Kalau hidup kita ini sesuai dengan fitrah, maka bukan hanya selamat, tapi mulia dan berjaya. Ya. Baik di mata Allah, begitu juga di mata manusia. Karena kita keluar dari fitrah kita, maka kita enggak selamat. Ya, kita disuruh amanah, kita malah menyalahgunakan jabatan. Harusnya tidur nyenyak di rumah, tidur di penjara. Salah siapa? Salah kita, keluar dari fitrah kita. Disuruh kita melakukan ketaatan, ya. Malah kita melakukan maksiat. Hina kita, pendusta dia mah, jangan percaya, tukang bohong, hina kita di mata manusia. Jangan percaya dia. Apalagi minjemin uang. Aneh kemarin nitipin pacul doang, hancur. Gagangnya ada di pos ronda, paculnya ada di mana? Rusak. Enggak dipercaya gitu. Ya. Artinya ketika kita menemukan pembahasan seperti ini, inilah sebetulnya fitrah kita sebagai manusia. Allah cinta manusia, sayang sama kita. Enggak usah sibuk-sibuk kan. Kalau pemimpin yang amanah, enggak usah sibuk-sibuk pasang iklan. Sibuk nggak pasang iklan? Enggak sibuk. Kenapa? Orang tahu. Udah yang lain minggir. Saya percaya sama dia. Ya. Maka kepribadian itu dibentuk. Enggak perlu pencitraan lagi. Emang sudah bagus. Kadang-kadang kita kan ini musimnya begini, enggak akan ketukar. Tidak akan tertukar. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Walaupun orang tadi, ya, walaupun orang yang tadi tukang bohong tadi, tukang menyelisihi janji tadi, tukang khianat tadi, ya, dia wa in soma, walaupun dia puasa, wa in shalla, meskipun dia sholat, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengira bahwa dia seorang muslim, tetap munafik di mata Allah. Ya, tetap munafik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sia-sia tuh sholatnya, puasanya, zakatnya, warawiri, umroh juga 6 kali setahun, ya, tetapi munafik dia, tapi nifak dah. Maka bersihin diri kita nih, ya. Berkata jujur, ya. Berkata jujur. Janji sekiranya sanggup, siap, insya Allah. Sekiranya nggak sanggup, maaf, tidak bisa, ya. Nggak bisa. Bukan saya nggak mau, tapi saya takut tidak amanah. 3 kali aja ya. Kalau 3 kali, insya Allah saya siap. Mau bilang apa kita? Ya. Mau bilang apa? Ya sudah, kamu sanggupnya 3 kali putaran, ya, 1 juz dibaca, yang sudah hafal 3 kali saja. Oh, usah banyak-banyak. Kenapa? Bahasanya yang bikin kita tenang apa? Takut tidak amanah. Ya. Maka sesuatu yang kita sanggupi, sesuatu yang wa ini semua. Wa an Hudzaifah ibn al-Yamani. Hadis selanjutnya ada dari Hudzaifah bin al-Yamani. Bapaknya namanya Yaman. Maka terkenalnya Hudzaifah al-Yamani. Yang benar adalah Hudzaifah ibnu al-Yamani. Bapaknya namanya Yaman. Nama daerah. Ente juga boleh punya anak namanya Indonesia. Anak pertama, anak yang kedua Indonesia Raya. Anak yang ketiga Indonesia Tanah Tumpah Air Beta, ya. Gitu. Ini namanya adalah Yaman, Hudzaifah al-Yamani. Dan tadi saya bilang di antara sahabat yang terkenal kuat memegang amanah, semuanya memegang amanah. Tetapi yang khusus adalah Hudzaifah ibnu al-Yamani.
disebutkan mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa tadi? Di antaranya adalah Hudzaifah al-Yamani ini diberikan oleh Nabi siapa-siapa saja orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Hudzaifah al-Yamani punya tugas khusus. Perhatikan pergerakan mereka. Itu orang munafik 1, 2, 3, 4, 5. Hudzaifah al-Yamani. Ya. Maka disebut juga spy-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu peperangan Hudzaifah diutus oleh Nabi al-Yamani. Dan ketika megang itu enggak ada satupun dikasih tahu sampai beliau mati. Sampai hari ini, ya. Bahkan tidak pun seorang khalifah. Ya. Tidak pun seorang khalifah. Jadi Umar ibn Khattab itu akan ikut mensolatkan jenazah ya, kalau Hudzaifah al-Yamani mensolatkan jenazah itu. Cuman itu aja keluhnya. Itu pun sudah meninggal. Umar ikut sholatin. Ya. Umar ikut sholat. Kalau Hudzaifah ada di kampung lah di situ, terus kemudian dia tidak ikut mensolatkan, sengaja tidak ikut mensolatkan, maka Umar tidak ikut mensolatkan. Satu waktu Umar bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani dengan kecerdikannya, wahai Hudzaifah al-Yamani, adakah orang-orang munafik dari pejabat-pejabat yang aku pilih ini? Baik kata? Baik. Kata Hudzaifah al-Yamani, ada, ya, ada. Ada satu orang, kata Hudzaifah al-Yamani. Ada satu orang. Ya. Kata Umar, siapa itu? Kata Hudzaifah al-Yamani, mohon maaf, saya tidak diizinkan oleh Rasulullah untuk ngasih tahu. Nah, catatan itu suruh DP, cuman hanya ada saja satu orang. Tapi siapa? Mohon maaf. Kalau kita kan pegang rahasia orang, kita jaga ketika kita senang sama dia. Nah, ketika kita ada selek dengan dia, waduh itu kemana-mana, kemana-mana, hati-hati. Makanya jangan senang kalau pegang rahasia orang. Takutnya enggak sanggup untuk megangnya. Ini diantara tugas beratnya ustaz. Iya. Orang bilang begini. Ada mudah kita simpan. Kita lagi senang sama dia mah aman. Begitu nggak senang, aduh itu makin kayaknya udah ada di lidah tuh. Teng mau ngomong sama orang, ya kan? Itu bahaya. Ya. Amanah. Maka jangan suka ngomongin orang di depan ustaz. Ya. Jangan. Ini beban kita, beban. Ya kadang-kadang tidak termasuk ghibah. Misalkan suami istri ngadu untuk perbaikan, tapi itu pegang amanah dari orang lain, itu termasuk berat. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ibnu al-Yamani. Qala berkata Hudzaifah, haddatsana Rasulullah, telah menceritakan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haditsaini, dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma, aku telah melihat atau aku telah mendengar, aku sudah tahu yang satunya. Wa ana antadirul akhar, dan saya sedang menunggu yang keduanya. Nah, Rasulullah bicara dua hadis. Yang pertama saya sudah tahu, dan saat itu kami sedang menunggu yang kedua. Berseri ini, ya. Berseri apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, yang pertama hadis itu perbincangan boleh, ya, atau hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, haddasan Rasul telah menyampaikan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Amanah itu berupa keimanan itu nazalat. Jadi banyak sekali bentuk amanah. Ya. Di antara di sini adalah maknanya hidayah, maknanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nazalat fi jadri qulubir rijal, turun begitu saja, meresap begitu saja, fi jadri qulubir rijal, di hati seorang laki-laki, di hati seorang laki-laki. Jadi nggak akan bisa ada yang melarang kalau Allah sudah
menyampaikan hidayah kepada orang tersebut, taufik kepada orang tersebut. Walaupun kemarinnya dia begitu luar biasa brengseknya, ya, begitu pendosa luar biasa. Tapi kalau sudah Allah pilih, selesai semuanya. Maka kita banyak melihat ya, orang yang tadinya nakal banget, kalau kata orang Cikupa, tukang gobok, tukang tarok, tukang nanarik, tukang ngarorojok liang orok, tukang nanarik krok, tukang nanarik androk, katanya. Udah macam-macam lah, udah dilakukan semuanya lah. Tapi ternyata ya Allah, beberapa hari belakangan ini dia baik sekali, ya. Dia bahasa sekarang hijrah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa nazalat, turun begitu saja, meresap begitu saja ke dada seorang. Maka jangan pernah pesimis. Misalkan ada saudara kita, ada istri, ada keluarga kita, jangan putus asa, doain. Kalau Allah sudah mau rubah, kelar, selesai. Ini soal amanah bermakna kebenaran sampai kepada diri seseorang. Ini cara turunnya amanah. Cara sampai begitu amanah, menerima amanah itu terkadang mudah-mudah saja, ya. Tetapi menjaganya, itu masalah. Menjaganya masalah. Tsumma nazal al-Qur'an, kemudian turun Quran. Fa'alimu, kemudian dia mempelajari minal Qur'ani, dari Quran. Wa'alimu minas sunnah, dan dia bisa mempelajari atau dia mengetahui sunnah. Kalau sudah datang kebenaran, Allah kasih hidayah taufik kepada kita, kemudian begitu saja kita paham terhadap Quran, begitu saja kita paham terhadap sunnah, dibuat mengerti oleh Allah Subhanahu tentang agama, dijadikan kita bisa membedakan mana hak mana batil. Begitu saja kalau Allah sudah sampaikan kepada kita, enggak akan bisa ada yang membendung. Begitu juga lawannya, ketika Allah tidak menentukan kebaikan, kebenaran kepada seseorang, tidak akan ada makhluk yang mampu memaksa dia untuk jadi benar. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau senangi, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita jangan suka frustasi ngajak orang kepada kebaikan, terus saja. Itu tugas kita. Yang menjadikan benar adalah Allah yang menurunkan kebaikan, hidayah, taufik ke dalam diri seseorang. Ini yang kadang-kadang kita bikin stres adalah ketika kita merasa kita yang menjadikan orang benar. Itu stres. Biarin. Tugas kita menyampaikan, tugas kita mengajak, tugas kita memberikan kesempatan orang untuk jadi benar. Soal seseorang jadi benar, itu urusan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa di kebenaran seseorang kita hanya ikutan mengambil faidah pahala saja. Yang menjadikan dia benar adalah Allah. Atas ajakan kita dia kenal majelis, kita numpang ngambil pahala, dari kebenaran yang Allah kehendaki untuk orang tersebut. Gitu aja, sederhana kan ya, beres. Summa haddatsana, kemudian yang kedua, Rasul juga menyampaikan kepada kami an raf'il amanah, tentang tercerabutnya amanah itu bisa datang dan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu bisa hilang saja. Maka bagaimana itu? Faqala, bersabda Nabi, yanamur rajul an-naumata, seseorang tidur, satu kali tidur, fataqabadul amanatu min qalbi, kemudian Allah angkat amanah dari hatinya. Allah angkat sedikit demi sedikit kebenaran itu. Karena sebab apa? Karena sebab perbuatan buruk. Disebutkan yanamur rajul an-naumata, yaitu sesaat saja, sedikit demi sedikit amanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadhallu atharuha mithlal waqti, kemudian
tersisa dari amanah itu sedikit, ya. berkurang. Tsumma yanam, kemudian dia tidur. An-naumata, sekilas saja tidurnya. Fatuqbidul amanata min qalbi, kemudian diangkat seluruhnya amanah yang sudah Allah berikan itu dari hati, seluruhnya. Maka hati kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong pelihara nih amanah yang Engkau berikan kepada kami, jangan diangkat begitu saja. Maka kata ulama apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika kita sadar berkurang, buru-buru taubat. Buru-buru berbuat baik karena tercerabutnya amanah, hidayah, taufik, kebenaran yang ada pada diri kita disebabkan perbuatan buruk yang kita lakukan. Iman bertambah karena taat, iman berkurang karena maksiat. Fayadallu atharu wa mithla atharil majil. Kemudian jadilah bekasnya itu misal atharil majil, seperti pelepuh, ya, sesuatu yang sedikit, ya. Kalau ada bara mah bara yang kecilnya tuh, ya, tersisa sedikit saja. Fayadullah suluhan kajamrin dahrojatuh ala rijlika, seperti bara, bara itu kan kadang-kadang tidak terlihat, di atasnya ada di atasnya ada sesuatu yang menutupi, yang sudah jadi abu, baranya ada di tengah, tidak terlihat, nyaris tidak terlihat. Seperti itu. Dahrajatu arrijik, kemudian itu mengenai kakimu yang tidak terlihat itu. Fanafito fatarahu muntabiran walisa fi syai'. Kemudian bengkak kakimu, dan ketika kamu lihat, ya, jadi kata Nabi, seperti bara yang ada di antara abu itu, nggak kelihatan, keinjak, saking kecilnya keinjak, bengkak kaki, melepuh kaki kita. Begitu dia, ada apaan sih, kok nggak ada apa-apa tadi? Saking sisanya sedikit saja. Tsumma akhadha hasah fakhrajahu ala rijlih, kemudian mengambil batu, kemudian fadahrajahu ala rijlih, kemudian digelindingkan itu batu. Saking seperti itu fayusbihun nas, dan akan sampai satu masa manusia berjual beli. Fayusbihun nasu yatabaya'una, sampai manusia itu berjual beli, fala yakadu ahadun yu'addil amanah, sampai di urusan jual beli, sampai nanti orang berjual beli dan tidak ada amanah di situ. Yang jual hanya cari untung sebesar-besarnya. Bagaimana orang menjual ke amanah? Ditutupi kekurangannya, disembunyikan kekurangannya. Ini oke, nggak ada cacat, nggak mah, ya. Padahal dipoles, jual mobil, ya, cuman disemir-semir aja supaya nggak kelihatan. Begitu yang beli nyampe rumah, cuci, muncul semua baret-baretnya. Ini tidak amanah. Sampai ke situ tuh amanah. Kalau kita bekerja mah tidak ada 1 menit pun, ya, yang kita sia-siakan. Kenapa? Kita sudah dibayar. Bukan berarti tidak boleh menjual barang cacat, boleh. Yang tidak boleh disembunyikan. Bubur ini baru tadi pagi, wah kan bubur lagi nih kan gitu. Padahal sudah dari 2 hari yang lalu, kan ini tidak aman. Begitu juga yang beli. Ini udah gores kok, padahal sambil digores sama dia tangannya, ya. Saking pengen murahnya. Penjual pembeli tidak amanah. Udah kirim aja. Nanti transfer, dikirim sudah 2 minggu belum ditransfer, ya. Penjual tidak amanah, pembeli tidak amanah.
Kita suka nunjuk tangan. Ini pejabat-pejabat tidak amanah. Jangan-jangan kita pun yang kerja di swasta tidak amanah. Ya. Hati-hati. Apa efeknya? Diangkat berkah. Ya. Diangkat berkah dari kasab mereka. Jual beli yang tidak amanah enggak jadi apa-apa tuh. Ya. Duitnya dibawa pulang ke rumah, bikin bini bukan tenang, malah meriang. Ya. Dapat dagang banyak, untung banyak nih. Ya. Ternyata bini keinginan lebih banyak daripada itu. Padahal mah tadinya nggak pengen apa-apa. Dikasih ke anak begitu, tidak berkah, diangkat berkah. Hati-hati. Kita kan hidup cari berkah. Sampai tidak ada orang jual beli dalam keadaan amanah. Hatta yuqal, sampai dikatakan, ini Rasulullah sampaikan. Maka akan datang masa seperti itu. Cari orang yang amanah itu susah. Ya. Cari orang amanah susah. Bahkan pemuka agama susah dicari yang amanah. Ya. Fatwanya inda fulusihim. Ya. Fatwanya fi fulusihim. Tergantung fulus. Ya. Kalau fulus lancar, kan gampang lah, cincai lah. Nanti saya cari dalil yang membolehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa begitu? Bisa. Ya. Kemudian hatta yuqulu inna fi bani fulanin rajulan aminan. Sampai dikatakan, tuh di sana tuh ada orang yang amanah. Hatta yuqalir rajul ma ajladahu, aduh betapa sabarnya dia, ma adrafahu, betapa tabahnya dia, ma aqul, betapa cerdiknya dia. Sampai dikatakan di kampung anu ada orang yang amanah dan disanjung-sanjung oleh orang itu. Amanah. Padahal wa ma fi qalbi mithqala habatin min khardalin min iman. Padahal di hati orang itu tidak sedikit pun dari iman. Ya. Masya Allah. Ya. Sampai orang nggak tahu lagi dicari di mana orang yang amanah, langka sekali. Ya. Pejabatnya begitu, ulama ya seperti itu, santrinya apa lagi santrinya? Ya. Sulit. Termasuk misalkan di antara akhir zaman cari pemimpin yang amanah susah. Luar biasa, ini mah top nih. Begitu memimpin podo. Ya, sama saja. Ternyata sarwa kene. Ya, sulit banget ini. Ini kita kalau udah dalam keadaan kayak sekarang belum sadar akhir zaman, wah payah. Ya, ini beberapa kayaknya kiamat itu tinggal tunggu sangkakala saja. Betep tanda-tanda. Ya Allah, apa kata Nabi kemarin? Kita hasil ngaji, bukan hasil wah Ustaz menerawang, enggak. Kata Nabi, makin akhir zaman semua keburukan akan muncul keburukan. Ya. Kemudian sulit untuk mencari orang yang amanah. Galaknya itu ketika enggak dapat bagian doang. Begitu sudah dapat bagian, ada. Oke. Lah, iya kan? Karena enggak kebagian kue. Begitu kuenya nyampe ke depan dia, luar biasa. Ya. Ya Allah. Sulit. Akhir zaman. Nabi kan begitu. Disanjung si fulan, ternyata bobrok. Ya. Itu saking susahnya. Ya Allah. Walaqad ata alayya zamanun, dan akan datang kepadaku satu zaman wa ma'ubali ayyukum bay'atu, dan aku tidak peduli ayyukum bay'atu, kepada siapa di antara kalian yang dapat aku percaya. Lain kana musliman la yaruddannahu alayya dinu, kalau dia seorang muslim maka akan mengembalikan kepadaku dinu, oleh agamanya. Saat itu yang bisa selamat adalah orang yang benar-benar pegang agama. Ya. Yang kita cari itu bukan orang, yang kita cari adalah kebenaran, yang kita cari adalah Allah.
Tidak ada kepatuhan mutlak, sering saya bilang. Tidak ada kepatuhan mutlak kepada makhluk. Kepatuhan mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia lebih patuh kepada organisasinya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia lebih loyal kepada partainya ketimbang loyalitasnya kepada Rasulullah. Gimana? Ya. Kan banyak begitu ya. Masya Allah. Bukan berarti kita tidak percaya manusia. Kepatuhan kita kepada manusia berbatas. Lain kana musliman. Jadi bagaimana kita menjadi seorang muslim saat itu? Teguh. Qulil haqqa walau kana murran. Pemerintah salah, katakan salah. Pemerintah benar, katakan benar. Karena yang berkuasa bukan partai saya, bukan kelompok saya, semuanya salah. Waduh. Karena yang berkuasa adalah partai saya, semuanya benar. Gimana ceritanya begitu? Ya. Hati-hati. Ini sulit kan? Sulit di keadaan yang sulit. Ya. Maka kita minta sama Allah, diselamatin sama Allah dari zaman yang kayak gini. Ya. Biarpun kita dicaci maki oleh orang lain, walaupun kita dimaki oleh orang lain, ya. Enggak yang kita bilang benar ya benar. Katakanlah si fulan datang, ya. Bahkan kita dipesankan oleh guru-guru kita, walaupun engkau dakwah, engkau tetap hamba Allah, bukan hamba jamaahmu. Ya. Saatnya masalah mah sentil, macam-macam aja kan itu. Saat benar bilang benar. Maka jangan pernah berharap datang ke ustadz itu dianggap benar, benar sebenarnya enggak. Ya. Ini salah. Mau senang mau kagak terserah. Kita menunjukkan ini salah. Loyalitas itu kepada Allah, bukan kepada organisasi, bukan kepada kelompok, bukan kepada jamaah. Ya. Lain kana musliman memang. Wala in kana nasraniyan wa yahudiyan la yaruduna alayhi sa'ihi. Kalau dia orang Yahudi dan Nasrani, tetap akan mengarahkan kepadaku para penuntunnya. Yakni kalau benar mengikuti ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad SAW. Ujung-ujungnya kepada Rasulullah. Gimana tuh banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang membawa mereka iman kepada Rasulullah adalah kita mereka sendiri, ya. Akal mereka sendiri. Wa ammal yaum fama kuntu ubayyu minkum illa fulanan wa fulan. Adapun hari ini fama kuntu ubayyu, tidak aku membaiat minkum dari kalian illa fulanan wa fulanan, dipilihkan si fulan saja. Orang-orang itu zaman Nabi, itu zaman Rasulullah. Ya, itu zaman Rasulullah. Apalagi zaman sekarang. Ya, maka udah jangan jauh-jauh dari guru-guru kita yang istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah. Saya ati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama. Akan datang kepada umatku satu zaman di mana mereka lari dari ulama-ulama yang soleh malah ditinggalin, ulama-ulama yang benar malah ditinggalkan, ulama-ulama yang menjanjikan jabatan, ulama-ulama yang menjanjikan dunia, itu malah digandrungi. Ya. Ulama-ulama yang tiap hari cuma ngomongin Allah, tiap hari cuma ngaji saja, tiap hari cuma zikir saja, tiap hari cuma ngomongin kebaikan, kagak laku. Mereka lari. Fayabtalihumul bithalati baliyat, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 ujian. Yusallituhum sultanan zaliman. Ya. Yang pertama, Allah akan kirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah akan kirim kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menyakiti mereka sendiri. Lah, asal ulama tidak sesuai dengan hasratnya ditinggalin, tidak sesuai dengan nafsunya, oke ini mau Ustaz, dah cari yang lain aja, yang serba oke. Wah, kacau. Ya. Makanya akan lebih banyak bertebaran pemimpin-pemimpin yang zalim. Yarfa'ullahu barakah
an kasbihim. Yang kedua, Allah akan angkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Rizkinya banyak, enggak berkah. Kenapa enggak dengar ulama? Dikasih tahu ini haram, lah haram mulu, kapan kayanya? Maka Allah angkat berkah dari kerjaan mereka. Berlimpah materi, tapi enggak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya. Kenapa? Al-firar minal ulama, lari dari ulama yang benar. Yang ketiga apa? Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, naudzubillah. Keluar dari dunia mati dalam keadaan tidak beriman. Bahkan dalam hadis yang Rasul mengatakan ada orang nanti akhir zaman, paginya iman, siangnya murtad, sorenya murtad. Sorenya beriman, paginya murtad. Naudzubillah. Maka itu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam, nanti di pertemuan yang akan datang. Ini Rasulullah Allah sampaikan kepada kita agar kita selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hada tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.